Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas penilaian harian bilangan pecahan. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pecahan berikut, 3/4, 5/7, 3/5, dan 6/9. Urutan pecahan dari yang terkecil ke yang besar adalah, untuk soal ini, saya akan pilih dengan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. 3/4 itu sama dengan 0,75, kemudian 5/7 ini sama dengan 0,71, lalu 3/5 ini sama dengan 0,60, dan 6/9 ini sama dengan 0,67. Nah, sekarang kita bisa lihat mana yang paling kecil. Ini yang pertama, lalu ini kedua, ketiga, keempat. Maka urutannya adalah 3/5, lalu 6/9, kemudian 5/7, dan terakhir 3/4. Jadi jawabannya yang B. Bilangan pecahan berikut nilainya ada di antara 3/7 dan 5/14, kecuali kita samakan penyebutnya, 3/7 kita ubah ke per 14. Jadi di sini 6/14. Ini 5/14. Di antara 5/14 dengan 6/14 tidak ada angka di tengah-tengahnya. Maka kita kalikan dengan 2. Jadikan per 28. Di sini 12. Ini kita jadikan per 28 juga, di sini 10. Jadi yang ada di tengah-tengahnya adalah 11/28. Sekarang kita ubah menjadi per 42. Berarti dari 14 dikalikan dengan 3. 6 kali 3, 18. Kemudian 5 kali 3, di sini 15. 15/23 ini ada di sini. 15/42 ini sama dengan ini, maka ini tidak ada di tengah-tengah karena sama dengan 5/14. Kalau yang ada di tengah-tengah ini, di sini ada angka berapa saja? Ada 16/42, kemudian 17/42. Ini ada, kemudian 16/42 itu sama dengan 8/21. Maka jawabannya yang A. Bilangan pecahan berikut yang tidak senilai dengan 36%. 36% kita nyatakan jadi pecahan biasa adalah 36/100. Desimalnya adalah 0,36. Yang ini senilai. Selanjutnya dari sini kita bagi 2 menjadi 18/50. Ini juga ada. Kita bagi 2 lagi jadi 9/25. Jadi jawaban yang tidak senilainya adalah 9/50. Pak Archie memberikan uang saku kepada 3 anaknya, yaitu Anya, Lea, dan Tiana, yang masing-masing diberi 30.000, 25.000, dan 20.000. Bentuk pecahan yang paling sederhana yang menyatakan uang yang diberikan Pak Archie kepada Lea adalah, Lea itu anak yang di tengah-tengah, dapatnya 25.000. Kita bagi dengan jumlah semuanya. Kita hitung dulu. 30.000 ditambah dengan 25.000, lalu ditambah dengan 20.000, sama dengan ini 50, 75. Jadi 25.000 per 75.000 sederhanakan sama dengan 1/3. Jadi jawabannya yang A. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Ali dalam waktu 4 hari.
Omar dalam waktu 8 hari, dan Raffi dalam waktu 8 hari juga. Jika mereka bekerja sama, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? Oke, untuk Ali, dia bekerja 4 hari. Berarti dalam 1 hari dia berhasil menyelesaikan 1/4 bagian pekerjaannya. Kemudian Omar dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 8 hari. Berarti 1 hari pekerjaan yang bisa dia selesaikan adalah 1/8 bagian. Sama dengan Raffi. Ini juga 8 hari. Berarti yang berhasil dia kerjakan adalah 1/8 bagian. Jika mereka bekerja sama, maka kita jumlahkan hasil pekerjaannya. Ali ditambah Omar ditambah dengan pekerjaannya Raffi. Sama dengan 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/8. KPK-nya berapa? 8. Oke. 8 bagi 4, 2. Kali 1 jadi 2, tambah 1, tambah 1. Sama dengan 4/8 bagian. Ini adalah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Berarti waktu yang diperlukan berapa? Tinggal dibalik. 8/4 sama dengan 2 hari. Jawabannya B. Harga suatu t-shirt sama dengan 1/3 harga sebuah celana jeans. Harga sebuah celana jeans sama dengan setengah harga sepasang sepatu sport. Jika harga sepatu sportnya 3 juta, maka harga sebuah t-shirtnya berapa? Oke, pertama kita tuliskan dulu sepatu sport. Sepatu sportnya harganya 3 juta. Selanjutnya, kita cari harga celana jeans. Celana jeans itu harganya setengahnya. 1/2 kali 3 juta. Sama dengan 1.500.000. Lalu, kita cari harga sebuah t-shirt. T-shirtnya adalah 1/3 dari harga celana jeans. 1/3 kali 1.500.000 sama dengan 500.000. Jadi jawabannya yang A. Manakah yang memiliki nilai paling besar? Oke, kita kalikan yang A. 4/5 kali 20. Kita sederhanakan di sini jadi 4. 4 kali 4, 16. 0,2 dari 75. Kita jadikan pecahan biasa, jadinya 1/5 kali 75. Disederhanakan di sini jadi 15. Lalu 5/6 kali 18. Kita sederhanakan dulu, di sini jadi 3, ini juga 15. Lalu 50% itu pecahan biasanya adalah 1/2 kali 34. Oke, kita sederhanakan di sini 17, jadi hasilnya 17. Paling besar adalah 17. Jadi jawabannya yang D. Nyatakan 71,3/7% ke dalam bentuk pecahan sederhana. Oke, 71 kali 7 itu 497 ditambah 3 jadi 500/7. Kali persen itu adalah 1/100, jadinya 500/700. Kita sederhanakan menjadi 5/7. Jawabannya yang C. Tama memanen jagung di kebunnya. Sebanyak 1/3 bagian dari hasil panen jagung dijual, 1/4 bagian dibagikan untuk tetangga, 1/6 bagian dimakan sendiri, dan sisanya dijadikan bibit. Maka bagian dari hasil panen jagung yang dijadikan bibit adalah, oke, pertama berarti dari keseluruhan itu adalah 1 bagian. Lalu dikurangi dengan yang dijual 1/3.
dikurangi dengan yang dibagikan ke tetangga 1/4, dikurangi lagi dengan yang dikonsumsi sendiri yaitu 1/6. Dan sisanya ini adalah yang dijadikan bibit. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya, cari KPK dari 3, 4, dan 6, yaitu 12. 1 kita ubah menjadi 12/12, lalu dikurangi 1/3 itu menjadi 4/12, kemudian 1/4 itu menjadi 3/12, dan terakhir 1/6 itu adalah 2/12. Oke. 12 dikurangi 4, 8 dikurangi 3, 5 dikurangin 2, itu 3. Jadi 3/12 sama dengan 1/4. Jadi jawabannya yang C. Operasi hitung pecahan 6 3/4 ditambah 1/6 dikurang min 2/3 adalah, oke, ini adalah tambah dan kurang. Berarti kita bisa sederhanakan, kita kumpulkan dulu yang bilangan bulatnya, lalu kumpulkan juga bilangan pecahannya. Saya ubah menjadi seperti ini, 6 ditambah 2. Ini min ketemu min, langsung diubah jadi plus. Ini yang bilangan bulatnya, lalu ditambah di sini bilangan pecahannya. 3/4 ditambah 1/6, ini juga min ketemu min, di sini jadi tambah 1/3. Ini menjadi 8 ditambah KPK dari 4, 6, dan 3 adalah 12. 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Ditambah 12 bagi 6 kali 1, 2. Lalu 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. Jadi 8 ditambah 9 ditambah 2 ditambah 4, jadinya 15/12. Atau 8 ditambah 1, 3/12 atau 1/4. Jadinya 9 1/4. Jawabannya yang B. Hasil dari 4,5 ditambah 21/2 kali 22/5 adalah, karena di sini ada perkalian, maka ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kita ubah ke bentuk pecahan sederhana. 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5/2 kali 5 kali 2, 10 tambah 2, 12/5. Oke, kita sederhanakan, coret-coret sini 1, ini 1, coret ini 1, di sini jadi 6. 1 kali 6, di sini 6. Maka 4 1/2 ditambah dengan 6 sama dengan 10 1/2. Jadi jawabannya yang A. Orang karyawan mendapat gaji 5 juta tiap bulannya. Karena terjadi kenaikan harga BBM, maka bosnya memberikan kenaikan gaji sebesar 20%. Wow, baik banget. Mulai bulan Oktober. Gaji karyawan tersebut bulan Oktober adalah, kita hitung dulu kenaikan gajinya. Kenaikan gajinya sebesar 20%, 20/100 kali 5 juta. Oke, 20/100 itu kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi 1/5 dari 5 juta adalah 1 juta. Maka gajinya menjadi, tinggal kita jumlahkan. 5 juta ditambah dengan 1 juta. Sama dengan 6 juta. Jadi jawabannya yang B. Sarvi mempunyai 12 buah botol besar yang masing-masing berisi 1/3 liter bensin dan 24 botol kecil yang masing-masing berisi 1/4 liter bensin. Jika bensin dari semua botol tersebut dituang ke dalam drum,
maka bensin yang berada di dalam drum tersebut adalah, berarti kita jumlahkan 12 botol besar dikali 1/3, ini kita ubah jadi pecahan biasa berarti 4/3. Ditambah dengan botol kecilnya 24 kali 1/4. Kita sederhanakan jadi 1 di sini 4. 4 kali 4, 16. Ditambah ini kita sederhanakan di sini jadi 6. 6 kali 1, 6. Sama dengan 22 liter. Jadi jawabannya yang C. Bentuk desimal dari 12,1/5% adalah, 12,1/5. 5 kali 12, 60 ditambah 1, jadinya 61/5 kali 1/100. Jadinya 61/500. Supaya jadi desimalnya enak, kita kalikan dengan 2. Jadinya 122/1000. Berarti desimalnya 0,122. Jadi jawabannya yang A. Naima mempunyai 3 bungkus telur, masing-masing 4/5 kg. Telur-telur itu dipakai untuk membuat 6 loyang kue bolu. Jika hanya akan membuat 1 loyang kue, maka telur yang dibutuhkan adalah, berarti dibagi 6 ya. 3 kali 4/5 dibagi dengan 6. Dibagi dengan 6. Bisa kita tulis 3 kali 4/5 kali 1/6. 3-nya bisa kita ubah menjadi 3/1. Kita sederhanakan, di sini jadi 1, di sini jadi 2. Kita sederhanakan lagi, ini jadi 1, ini jadi 2. Jadinya di atasnya 2 kali 1 kali 1, 2, di bawahnya 1 kali 5 kali 1. 5. Jadi 2/5 kilogram. Jawabannya yang B. Hasil dari 22 kali 0,4949 dan seterusnya dibagi dengan 0,777 dan seterusnya adalah, kita cari satu-satu dulu ya. Misal X sama dengan 0,4949 dan seterusnya. Karena ada 2 angka yang berbeda, maka kita kalikan dengan 100. 100X berarti 49,49 dan seterusnya. Kita kurangkan dengan X. Di sini jadi 0,49 dan seterusnya. Kita kurangkan. Jadi 99X sama dengan 49. Jadi X-nya adalah 49/99. Lalu untuk yang 7-nya, misal Y sama dengan 0,777 dan seterusnya. Karena hanya ada satu angka saja, satu jenis, jadi di sini kalikan dengan 10. 10Y sama dengan 7,77 dan seterusnya. Kita kurangkan dengan Y, 0,77 dan seterusnya. Kita kurangkan. Jadi di sini 9Y sama dengan 7. Jadi Y-nya sama dengan 7/9. Dari soalnya di sini 22 kali. Ini berarti X-nya 49/99. Kita kalikan dengan, dibagi dengan 7/9. Kita ubah menjadi 22 kali 49/99 kali 9/7. Bisa kita sederhanakan, di sini coret jadi 1, di sini coret jadi 11. Kita sederhanakan lagi, nih 1, ini coret, di sini jadi 2. Coret jadi 1, di sini coret jadi 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi jawabannya yang B.
Nilai dari 1 dikurang 1/3 min 1/1 dikurang setengah. Oke, kita kerjakan dari sini dulu. Oke, ya. Jadinya kita tulis ulang saja. 1 dikurang 1/3 dikurang 1/. Nah, 1 dikurang setengah itu berapa? Setengah. Sekarang kita lanjutkan di sini. Jadinya 1 dikurang 1/3 dikurang 1 dibagi setengah itu jadinya 2. Oke, 1 dikurang 1/3 kurang 2 adalah 1. Jadinya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang A. Hasil dari akar 2/46/49. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 49 kali 2, 98 ditambah 46 jadi 144/49. Ini bisa kita tulis akar 144 per akar 49, yaitu 12/7. Kita jadikan pecahan campuran 1, 5/7. Jadi jawabannya yang C. Hasil dari min 1, 1/3 dipangkatkan 5. Oke, kita jadikan pecahan biasa. Jadinya min 3 kali 1, 3 ditambah 1 jadinya 4/3. Di sini dipangkatin 5. Minus dipangkatkan 5, ini bilangan ganjil, nanti hasilnya akan min. Kemudian 4 pangkat 5, lalu 3 pangkat 5. Jadi jawabannya yang D. Bilangan pecahan 2/3, 1/4, 5/6, dan 7/9 diurutkan secara naik adalah berarti kita harus mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, di sini saya akan gunakan kita samakan penyebutnya. Cari KPK dari 3, 4, 6, dan 9, yaitu 36. Jadi 2/3, terus 1/4, lalu 5/6, dan 7/9 kita ubah jadi per 36 semuanya ya. Oke. 36 bagi 3, 12 kali 2, di sini 24, 36 bagi 4, 9 kali 1, 9, 36 bagi 6, 6 kali 5, 30, lalu 36 dibagi 9 itu 4, kalikan 7, jadi 28. Nah, jadinya yang paling kecil adalah ini ke 1, lalu ini ke 2, ini ke 3, dan ini ke 4. Kita urutkan dengan angka awalnya, yaitu 1/4. Selanjutnya 2/3, lalu 7/9, dan terakhir 5/6. Sebuah rumah berdiri pada lahan 600 meter persegi. Diketahui luas rumahnya setengah bagian dari luas lahan tersebut. Oke, kita hitung dulu rumahnya. Luas rumah setengahnya dari lahan itu. 1/2 kali 600 sama dengan 300 meter persegi. Terdapat kolam renang berukuran 4 kali 10 meter. Oke, ada kolamnya. Ukuran 4 kali 10, jadinya 40 meter persegi. Lalu ada kebun hidroponik yang luasnya 1/5 bagian dari luas lahan. Berarti kembali ke 600 ya. Apa itu kebun? Kebunnya adalah 1/5 kali 600. Jadi 120 meter persegi. Dan lahan sisanya ditanami dengan rumput. Pertanyaannya, berapakah luas lahan yang ditanami dengan
rumput. Oke, ini kita jumlahkan dulu. 300 tambah 40 tambah 120, yaitu 460 meter persegi. Berarti luas rumputnya berapa? Tinggal dikurangkan. 600 dikurang 460 sama dengan 140 meter persegi. Demikianlah pembahasan bilangan pecahan. Semoga mudah difahami, semoga bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.